Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, izin Allah kita dapat bertemu, nikmat Allah kita dapat bertemu. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini pertemuan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa dan hajat kita diqabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan ke hariban alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita hadis Bulughul Maram dan masih melanjutkan bab tentang perceraian. Ya, waktu sebelum Ramadan kita sudah bahas bab berkaitan tolak, ya, yaitu perceraian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan berkaitan tentang perceraian ini menjadi hal yang harus diperhatikan, karena memang perceraian ini menjadi satu hal yang dibolehkan dalam Islam tapi Allah membencinya. Itu adalah perceraian. Sebenarnya asas dalam Islam itu mencegah terjadinya perceraian. Asas dalam pernikahan itu Islam mengajarkan mencegah daripada terjadinya perceraian. Tapi seandainya pun tidak bisa dicegah lagi sehingga mesti bercerai, bercerai juga menjadi satu pilihan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri. Sehingga ketika terjadi perceraian, apa yang harus diperhatikan, karena ini menyangkut hak dan kewajiban, sehingga ketika sudah terjadi perceraian maka banyak hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai sudah terjadi perceraian sehingga masih kumpul lagi seperti suami istri seperti biasa, atau ketika sudah terjadi perceraian hak dan kewajiban sebagai suami tidak terpenuhi, atau kewajiban bagi suami terhadap istri memberikan mut'ah contohnya, ya, memberikan belanja dan segala macam, itu juga harus diperhatikan. Karena bagaimanapun dikategorikan perceraian itu kalau ada pernikahan. Tapi kalau nggak ada pernikahan, nggak ada istilah cerai. Ya, saya sama si Anu bercerai, Ustaz.
Bapak pernah menikah? Enggak. Oh, enggak bisa. Ya, ini namanya cerainya hoax. Ya, ada orang gitu, cerainya cerai hoax namanya. Ya, nikahnya pun juga nikah angan-angan saja gitu. Ya, ditanya, Pak Ustadz saya sudah cerai sama ibu itu, nikahnya kapan? Belum pernah. Itu enggak ada. Jadi kalau dia pernikahan itu kan makanya al-jam'u ya. Ya, kemudian kalau dia cerai itu adalah bukan menghimpunkan lagi, sudah memisahkan. Nah, jadi dengan adanya perceraian itu sudah terjadi perpisahan lah ya, seperti itu. Nah, kita sudah baca beberapa hadis yang lalu bahwa kalau sudah seorang suami mengatakan cerai, ya apalagi cerai itu diucapkan dalam keadaan marah. Marahnya ini memang dikategorikan marah yang sampai alam bawah sadar, maksudnya ketika dia mengucapkan cerai itu sehingga dia sudah marahnya itu dalam keadaan memuncak. Maka apakah itu terjadi perceraian juga? Nah, menurut pendapat ulama itu terjadi perceraian. Ya, tidak terjadi perceraian karena dia mengucapkan itu dalam keadaan marah yang sangat memuncak, begitu ya, sehingga hilang normalnya, kan seperti itu, akal normalnya hilang. Nah, kemudian kita lanjutkan, wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, ya, talaqa Abu Rukanah Umma Rukanah faqala Rasulullah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji' imra'ataka faqala inni talaqtuha salasan qala qad alimtu raji'ha. Hadis bersumber dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, telah melakukan perceraian atau telah mentalak Abu Rukanah menceraikan Ummah Rukanah, ya begitu ya, istrinya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, berkata kepadanya, raji imra'ataka, kembalilah, rujuklah kepada istrimu. Faqala, maka Abu Rukanah tadi menjawab, ini tolak tuha salasan, sesungguhnya aku sudah menceraikannya dengan talak 3, kan seperti itu. Qala, maka Nabi menjawab, qad alimtu raji'ha, ya, aku sudah mengetahui itu, maka hendaklah engkau merujuknya. Nah, ini kan nanti begini, apakah kalau seorang suami mengatakan cerai talak 3 jatuh 3 langsung, atau dihitung bukan talak 3 tapi talaknya talak 1? Jadi ada terjadi perbedaan. Apakah yang dihitung itu ucapan bilangan talaknya berapa, atau berapa kali dia mengucapkan talak? Bisa dipahami Pak ya? Nah, jadi kalau dia sekali mengucapkan saya ceraikan Anda 3 dengan cerai atau talak 3, apakah itu jatuh 1 atau 3 sekaligus, atau mesti saya ceraikan Anda sekali cerai, besok diulang lagi sampai 3 kali ucapan itu, berulang-ulang sampai 3 kali. Jadi intinya, apakah ketika suami mengucapkan jumlah talaknya itu talak dengan talak 3 dikategorikan langsung jatuh 3 atau masih 1? Nah, atau memang beberapa kali dia mengucapkan talaknya. Kalau baru sekali dia mengucapkan talak, tapi ucapannya bilangan talaknya itu jumlah talaknya talak 3, apakah itu dihitung 1 atau 3? Bisa dipahami Pak ya? Nah, jadi seperti itu. Nanti terjadi perbedaan pendapat. Kalau di kalangan ulama mazhab Syafi'i itu, kalau seorang suami mengatakan saya ceraikan Anda 3, maka jatuh talak 3. Jadi bukan dihitung berapa kali dia mengucapkan talaknya, bukan. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini tadi sudah dijelaskan, nah ini berarti dia mengucapkan talak 3 tapi pada akhirnya menjadi talak 1. Qad alimtu, sungguh kata Nabi, aku sudah mengetahuinya raji'ha. Nabi memerintahkan, kembalilah kamu kepadanya, maksudnya rujuklah.
Jadi dengan demikian kalau ini masih dikategorikan talak satu, walaupun suami sudah mengatakan tiga. Bisa dipahami Pak ya? Jadi itu. Abu Rukanah menceraikan Ummah Rukanah, ya, jadi seperti itu. Atau si fulan menceraikan si fulanah dengan ucapan talak tiga. Maka apakah dia dikategorikan jatuh talak tiga atau dia talak satu? Kalau di hadis ini Nabi mengatakan talaknya bukan talak tiga tapi talak satu, karena Nabi untuk memerintahkan supaya rujuk. Kalau masih talak satu kan masih bisa rujuk, ya, dengan masa lama, yaitu masa iddahnya berapa? 3 bulan 10 bukan 3 kali suci ya, 3 kali suci ya. Nah, itu masa iddahnya. Maka Nabi memerintahkan untuk rujuk, karena berarti walaupun suami mengucapkan talak tiga, pada dasarnya Nabi mengatakan itu talaknya talak satu, karena masih boleh rujuk. Jadi seperti itu. Wa fi lafzin li Ahmad, talaqa Abu Rukanah imra'atahu fi majlisin wahidin salasan fahazzina 'alaiha faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha wahidah. Nah, wa fi sanadihima Ibnu Ishaq. Nah, kan kalau di hadis yang lain, hadis kalau dari Imam Ahmad, lafaz dari Imam Ahmad, kalau tadi kan dari Abu Daud, hadis diriwayatkan Abu Daud. Kalau yang bawahnya dari Imam Ahmad bin Hambal, maksudnya Musnad bin Hambal, Abu Rukanah itu mentala istrinya pada satu majelis talak tiga. Oke, fahazina 'alaiha, maka dia membuat Abu Rukanah itu membuat si istrinya begitu sedih, ya. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata kepadanya, maka itu bukan talak tiga tapi talak satu. Jadi itu tadi. Kalau di hadis Abu Daud itu langsung dijelaskan talak tiga, tapi tidak dijelaskan di situ Nabi mengatakan talak berapa. Jadi talak berapa kan seperti itu. Tapi kalau di hadis Ahmad dijelaskan, maka Nabi menjelaskan fa innaha wahidah, maka dia dihitung talaknya talak satu. Jadi sebenarnya intinya sama antara hadis yang bersumber dari Imam Ahmad dengan Abu Daud tadi, sama bahwa kalau suami mengucapkan talak tiga itu belum jatuh talak tiga, tetap talak satu. Buktinya di hadis yang atas Nabi memerintahkan supaya rujuk kalau dari Abu Daud. Tapi kalau di hadis Imam Ahmad tidak dijelaskan rujuk, tapi kalau sudah dijelaskan talak satu berarti boleh rujuk. Bisa dipahami Pak ya? Nah, sama dia itu sebenarnya, walaupun redaksinya beda. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sudah sering mengatakan, menjelaskan, membaca hadis itu jangan satu riwayat saja. Ya, coba dicek, dibaca kembali riwayat-riwayat yang lainnya. Terkadang memang di beda riwayat lafaz hadis itu beda, tapi maknanya sama. Ya, ini buktinya ini tadi. Kalau dari Abu Daud, Abu Rukanah mentala istrinya talak tiga, Nabi memerintahkan untuk merujuknya. Karena Nabi tahu, sehingga Nabi memerintahkan untuk merujuknya, berarti ini talaknya bukan talak tiga, talak satu. Dari hadis Imam Ahmad, Abu Rukanah juga mentala istrinya dengan talak tiga, maka Nabi mengatakan bukan talak tiga tapi talak satu, jatuh talak satu. Pasti kalau sudah talak satu itu boleh rujuk. Wa qad rawa Abu Daud min wajhin akhar ahsana min anna Rukanah talaqa imratahu Suhaima albattah faqala wallahi ma aradtu biha illa wahidah faraddaha ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis dari Abu Daud pada lafaz yang berbeda, redaksi yang berbeda, bahwa Rukanah tadi mentolak istrinya, ya, Suhaimah tadi mentolak istrinya, faqala, maka Nabi berkata, maka dia berkata, wallahi
demi Allah tidaklah aku maksudnya kecuali dengan talak satu, maka Nabi memerintahkan untuk merujuknya. Sama juga. Jadi kalau dari Abu Daud itu ada dua versi. Satu, Rukanah tadi mentalak istrinya talak 3, tapi Nabi menyuruhnya rujuk, berarti talaknya 1. Kalau dari versi Abu Daud lagi, dari sisi yang lain, dari versi yang lain, bahwasanya Rukanah tadi sudah mentalak istrinya, ya, maka Nabi bahkan Rukanah tadi sudah mengatakan, demi Allah aku maksudnya bukan talak 3, talak 1, ya, maka Nabi menyuruhnya untuk rujuk kembali. Jadi kalau di hadis ini ada semacam klarifikasinya, ya, bukan maksudku bukan talak 3, tapi talak 1. Makanya ingat-ingat kalau mau ya walaupun ini tidak dianjurkan, ya, ingat-ingat kalau mau mentalak istri itu jangan main hantam saja, ya. Talak Anda talak 1000, nah ini ya jadi jadi seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun jidduhunna jiddun, ya, wa hazluhunna jiddun, an-nikah wa talaq wa ruj'ah, rawahul arba'ah ila an-Nasa'i wa sahahu al-Hakim. Hadis bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 hal jidduhunna jiddun, kalau dia bersungguh-sungguh maka terjadi, kalau dia main-main itu juga terjadi. Apa itu? Nikah, cerai, dan rujuk. Artinya 3 ucapan ini adalah 3 hal yang tidak boleh dibuat main-main, ya. Kalau dia berkatakan jidduhunna jiddun wa hazluhunna, ya, jiddun, kalaupun dia bermain-main terjadi, ya. Kalau dia bersungguh-sungguh apalagi. Jadi makanya ucapan pernikahan, rujuk, kemudian juga perceraian itu gak boleh dibuat main-main. Canda, suami ngomong sama istri, saya talakkan Anda talak 1. Betulnya bang? Gak ada yang canda, ada. Jadi itu gak boleh dibuat main-main, ya. Makanya seperti itu. Karena bagaimanapun ada ucapan-ucapan ini punya konsekuensi, ya. Apalagi kalau dia mengucapkannya dalam keadaan sadar tentunya, ya. Karena kalau dia mengucapkan satu hal itu punya konsekuensi, termasuk tadi yang seperti itu. Makanya jangan dipermainkan. Kalau dipermainkan nanti timbul masalah hukum. Karena apa yang kita ucapkan itu butuh pertanggungjawaban, ya. Termasuk nanti dalam versi hadis yang lain ketika keimanan itu juga nggak boleh dibuat main-main. Maaf, nauzubillah, seseorang berkata, udahlah aku keluar Islam aja lah, gitu. Oh, itu terjadi, ya. Itu tidak boleh. Nah makanya kalau di film-film itu mungkin itu tidak terjadi, karena dia lafaznya ketika membuat ijab qabul itu bukan nama dia, ya kan, pakai nama orang lain. Kalau dia punya kalau dia punya maksud atau kalau dia betul-betul dijelaskan siapa namanya, itu terjadi, ya. Itu pasti namanya disamarkan atau beda namanya. Jadi seperti itu Pak, ya. Jadi ucapan ini punya konsekuensi, sehingga kalau sudah ucapan punya konsekuensi jangan sembarangan mengucapkan. Maka sebelum terucap, sebelum keluar ucapan kita itu harus diingat, harus ada controlling. Jangan asal jeplak saja, ya. Apalagi sekarang zaman IT Pak, ya. Apa yang kita ucapkan itu jejak digitalnya itu cepat sekali. Wa fi riwayatin li Ibni Adiyin min wajihin akhar dhaif at-talaq wal hitaq wan nikah. Nah, kalau dalam versi yang lain, redaksi yang lain,
cerai, itak itu memerdekakan hamba sahaya. Ya, wan nikah dan pernikahan. Itak ini kan satu hal yang terjadinya dulu kan sebelum Islam datang, yang namanya sistem perbudakan itu sudah ada. Di masa Arab jahiliyah itu perbudakan, maka ada hamba sahaya, itu sudah terjadi. Islam datang bagaimana untuk mengurangi dan menghilangkan sistem perbudakan, maka dibuatlah sanksi-sanksi ataupun hukuman-hukuman bagi pelaku yang sudah melanggar apa yang sudah ditetapkan. Maka itu termasuk satu di antara sanksi hukumannya memerdekakan hamba sahaya. Seperti kalau seseorang melakukan hubungan biologis ya di siang Ramadan, atau seseorang sudah bersumpah melanggar sumpahnya, maka itu hukumannya di Al-Quran dijelaskan ada beberapa choice ya, alternatif. Satu di antaranya memerdekakan hamba sahaya. Nah, ini bukan berarti Islam melanggengkan sistem perbudakan, bukan. Justru dengan adanya Islam datang waktu itu, Islam mengharapkan dan Islam concern untuk menghilangkan sistem perbudakan yang ada pada waktu itu. Karena sebelum Islam datang di Arab waktu itu, sebelum Islam datang, yang namanya perbudakan itu sangat ramai terjadi, dan memang itu sudah menjadi tradisi orang-orang Arab pada waktu itu. Itu Bapak Ibu ya. Maka termasuklah hal yang dilarang, dan itu apabila kita mengucapkan itu, maka terjadi tolak. Jadi seandainya si A punya hamba sahaya si B, udah B, ente saya merdekakan, benar kata si B, oh enggak ding, canda aja, itu nggak boleh. Terjadi merdeka. Kenapa? Karena ucapan seperti itu ucapan yang tidak boleh dibuat main-main. Ya, ucapan yang kalau diucapkan itu terjadi. Maka mulut kita hati-hati dengan ucapan-ucapan kita itu, jangan sembarangan ya. Ya, karena itu punya konsekuensi hukum yang harus dipahami. Jadi kalau seseorang tuan, kita kategorikan tuan ya, pemilik hamba sahaya, namanya seumpamanya Ahmad, mulai hari ini saya merdekakan Anda. Maka si Ahmad ngomong, betulkah Tuan bahwa saya merdeka? Enggak, canda aja deh. Nah, itu tidak terjadi. Itu terjadi karena ucapan itu tidak dibolehkan dibuat main-main. Ya, itu Pak. Jadi jangan main-main dengan ucapan kita. Ya, apalagi sebentar lagi ini musim-musim pemilu ya. Pilpres, pilkada, pileg, macam lah itu. Jadi apa yang kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jangan biasa hobi janji. Kalau janji kita ucapkan nggak ditepati, repot ini. Ya, itulah ya. Tapi ya lah pula, kalau nggak janji, nggak ada konstituen tuh pemilih, nggak ada yang milih gitu ya. Nanti kalau saya terpilih jadi caleg, saya akan membangun tol ke langit contohnya ya. Nah, ya itu nggak masuk akal juga kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tol langit maksudnya. Lanjutkan ya. Walil Haris bin Abi Usamah min hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhum rafa'ahu la yajuzul la'ab fi salas at-talaq wan nikah wal itaq faman qalahunna faqad wajabna. Nah, ini dia. Dan hadis bersumber dari Haris bin Abi Usamah dari hadis Ubadah bin Samit ya, semoga Allah meridhai mereka. Hadis ini marfu, la yajuzul la'ib ya, tidak boleh bermain-main fi salas pada 3 hal.
Apa itu? Perceraian, pernikahan, dan memerdekakan seorang hamba. Maka jika mereka mengatakan itu, mengucapkan itu, faqad wajabna, maka terjadilah dia. Wa sanaduhu dhaif, sanadnya dalam hadis yang ini itu adalah dhaif. Tapi kalau yang sebelumnya tadi itu enggak, itu sahih. Ya, seperti dari Abu Hurairah. Ya, bahkan hadis yang di atas tadi Imam Hakim mensahihkan hadis itu. Dalam ulumul hadis dijelaskan pembagian status, ya, kualitas hadis itu ada 3. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, dan ada hadis hasan. Sahih, hasan, dan dhaif. Sekedar meringkas saja, hadis hasan dan sahih itu sepakat ulama wajib diperpegangi. Tapi kalau hadisnya dhaif, adalah mayoritas ulama mengatakan tidak boleh atau tidak bisa dijadikan dasar. Tapi ada juga ulama minoritas seperti ulama-ulama bermazhab Syafi'i, maka itu boleh dijadikan dasar. Ya. Karena bagaimanapun sebenarnya hadis dhaif itu bukan redaksi hadisnya yang dhaif, tapi perawinya, sanad hadisnya itu yang membuat redaksi hadis itu lemah. Ya. Contoh, makanya nanti apa yang dimaksud dengan hadis dhaif? Satu riwayat hadis yang periwayatnya itu ingatannya tidak kuat. Ingatannya nggak kuat, Pak, itu bisa menjadikan hadis itu dhaif. Sehingga karena kan saya sudah pernah jelaskan, dalam ulumul hadis itu ada namanya sanad hadis, ada matan hadis, ada rawi hadis. Hadis bersumber dari siapa, itu namanya sanad. Redaksi hadisnya apa, bunyi hadisnya, naskah hadisnya apa, itu namanya matan. Perawi hadis itu siapa, itu namanya rawi hadis. Contohnya seperti ini. Tadi dijelaskan Abu Hurairah, hadis bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda ketika kita melakukan 3 hal itu maka terjadi yaitu nikah, tolak, dan rujuk. Hadis itu riwayat imam yang 4 kecuali Nasai. Imam dan Imam Hakim mensahihkan hadis itu. Mana sanadnya? Abu Hurairah. Mana matan hadisnya? Rasul bersabda. Mana rawinya? Rawinya itu imam yang 4. Ya, jadi itu harus dipahami, Pak. Itulah bedanya hadis dengan Quran. Kalau Quran tidak ada yang dhaif, tidak ada yang hasan, semuanya mutawatir. Kebenarannya tidak diragukan lagi. Maka itu orisinalitasnya itu menjadikan sehingga Al-Quran itu mutawatir. Tapi kalau hadis, ada hadis dhaif seperti ini tadi, dijelaskan hadis yang bersumber sanadnya dari Haris bin Abi Usamah dari hadis Ubadah bin Somit tadi, itu ternyata menurut hadis ini adalah sanaduhu dhaif. Ya, sanadnya adalah dhaif. Kenapa? Karena ingatannya lemah. Ya. Jadi kalau macam kita ini nggak bisa menjadi sanad hadis. Ya, hadis itu sumbernya dari siapa, nanti dari siapa ke siapa, dang terus sampai ke Nabi Muhammad. Kita lupa. Aku dulu ngambilnya dari siapa ya? Lupa. Nah, ini yang jadi masalah itu. Sehingga hadis tadi nggak sahih lagi. Bisa dipahami, Pak, ya? Jadi seperti itu. Jadi runtut dia. Nah, kalau kita ini sulit ya, bisa, Pak. Kita nggak usah seperti itu, mengingat keturunan kita aja pun kita udah dari berapa keturunan udah bingung. Saya anak si fulan,
bapak saya anak si anu, kakek saya anak si anu. Ingat nggak Pak? Itu lupa kadang. Kalau mungkin Pak Haji ingat ya. Nah, sampai berapa Pak? Sampai ke Nabi Adam enggak? Hah? Sampai 3 tingkat. Ada bagus, ada yang nggak ingat. Kalau saya nggak ingat, si Fulan anak siapa? Nah, jadi Risdianto bin siapa? Bin siapa? Bin siapa? Nah, itu ya nggak usah kita apa namanya, kita aja udah kayak gitu udah lupa ya, apalagi kok boro-boro mau menjadi sanad hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala ya tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au takallam. Muttafaqun alaih. Hadis sumber dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dari umatku itu ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au takallam. Jadi intinya begini, terjadi sesuatu pada diri manusia itu selama dia tidak terjadi sesuatu pada diri manusia itu kecuali apabila sudah diamalkan atau sesuatu yang sudah diucapkan, sudah dikerjakan atau diucapkan. Nah, kalau yang di atas tadi dia sudah berucap, ya, saya merdekakan Anda, itu kan sudah berucap, maka itu terjadi. Kalau belum diucapkan tidak terjadi. Ya, seperti melakukan pernikahan, itu kalau sudah diucapkan maka itu terjadi. Ya, maka di situ hadisnya malam takmal au takallam. Au itu pilihan. Jadi selama dia belum diperbuat, ya, atau belum diucapkan. Kalau dia sudah diperbuat walaupun belum diucapkan terjadi. Kalau dia sudah mengucapkan belum diperbuat terjadi. Apalagi sudah diucapkan plus diperbuat, dilakukan, maka itu terjadi. Jadi bisa dipahami Pak ya. 3 hal tadi, ya, dia belum mengucapkan, seperti contohnya memerdekakan hamba saya, dia belum berucap tapi sudah melakukan apa contohnya, bisa dengan apa yang dilakukan itu menjadi pertanda bahwa hamba saya tadi itu merdeka, maka itu terjadi walaupun belum terucap. Atau dia sudah terucap walaupun belum dilakukan. Apalagi kalau dua-duanya sudah dilakukan dan sudah diucapkan. Jadi itu tadi muttafaqun alaih. Nah, hadis ini cukup kuat karena dia muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu kalau apa yang dimaksud dengan muttafaq alaih? Hadis ini disepakati ulama sehingga Bukhari Muslim itu meriwayatkannya. Itu namanya muttafaq alaih. Jadi itu tadi Pak ya, pernikahan, talak. Kalau baru diangan-angan belum diucapkan itu nggak terjadi. Dia takallama. Takallama itu berucap atau ada omongan keluar dari mulutnya. Tapi kalau masih di dalam hati bukan takallama. Ya. Apa yang dimaksud dengan kalam? Al-kalamu huwa lafzul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah ucapan yang kalau diucapkan orang itu sudah ngerti. Ini belum diucapkan baru di benak pikiran, itu belum terjadi. Kesel banget sama bini, pulang ngaji biasa dikasih kopi nggak ada kopi, bininya main TikTok contoh gitu ya. Ya ini kan begitu kadang istri kalau di rumah ya istri yang soleh juga nih gitu. Ya, kadang pulang kerja capek, dapur masih berantakan, kemana bini? Istri kemana? Main TikTok Pak. Ya. Dalam hati ini ngomong, tapi masih di dalam hati belum diucapin, itu nggak terjadi. Walaupun diucapkan secara lembut tapi sudah diucapkan, itu terjadi. Suami pulang kerja capek baca segala macam, istri main TikTok, dek sinilah sayang. Apa mas, kuceraikan kau ya, jadi itu. Ada orang ceraikan kayak gitu, ada. Ya, tapi dengan cara lembut. Itu terjadi. Kenapa? Karena sudah terucap.
Kalau masih di pikiran belum, itu dari hadisnya seperti itu. Cantik sekali kamu, ya luar biasa kamu ya. Saya gini, udahlah kita sejak hari ini kuceraikan kau contohnya. Itu terjadi. Nah, jadi begitu pula ya. Kadang begitu. Kita itu, apa kata Nabi itu, kalau berbakti istri kepada suami itu, seandainya seorang istri membuat teh manis, menyuguhkan air ke hadapan sang suami dengan wajah yang senyum, itu pahalanya seperti gunung Uhud Pak Haji. Nyodorkan air minum, Mas, ini air minum, walaupun pahit contohnya, walaupun tehnya teh tawar contohnya, tapi dengan wajah yang senyum, ini pahalanya gunung Uhud. Dahsyat gak itu Pak? Dahsyat ya. Ini kalau kita mungkin apa namanya melihat seperti ini udah termasuk kategori jarang lah ya. Kalau kita pulang kerja bini itu kemana-mana begitu ya. Ya kalau dulu kan seperti itu kan, pulang biasanya kalau pergi kerja dilepas di depan rumah, ya kan. Kalau pemandangan seperti ini jarang lagi Pak Haji ya. Pergi kerja si istri nunggu di depan rumah, Mas hati-hati ya, nunggu di depan rumah. Sekarang masih banyak seperti itu kan, masih banyak lah, masih ada kan Pak, masih gitu. Kecuali kalau mungkin waktu mau ngambil gaji pensiun mungkin, di tas pen mungkin ya. Jadi seperti itu. Nah itu beda, Bang hati-hati ya. Tapi ingat cepat pulang ya Bang, jam berapa pulang? Nah, karena itu mengambil gaji pensiun gitu. jadi seperti itu. Ya, jangan tak kemana-mana Bang, nah, ini bahaya gitu. Jadi begitu. Kita itu Pak, seorang suami itu paling apa? Ada rasa yang sangat senang luar biasa ketika kita pergi kerja, istri nunggu di depan rumah kita. Betul nggak Pak? Tadi benar nggak? Ini enggak, istri mau pergi kerja ya, suami pergi kerja, bini lagi tidur macam lah itu ya, itu kurang elok lah itu. Dilepas lah, paling tidak itu bagus. Itulah yang namanya berbakti kepada suami ataupun berbakti kepada istri. Jadi begitu. Saya aja pun Pak sampai sekarang saya terapkan. Kalau saya lagi di rumah, istri kerja ngajar, saya di rumah. Istri mau pergi, saya tunggu di depan rumah sampai dia pergi, sampai nggak kelihatan badannya, baru saya masuk. Itu ada perasaan senang. Kalau nggak saya di depan rumah, apa kata bini? Mas, kok nggak di depan? Jadi gitu. Jadi seperti itu. Ada perasaan senang tersendiri, dan itu hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Itu bukan mengada-ada. Itu dalam rangka bagaimana menyenangkan hati istri. Jangan istri pergi, kita di dalam main handphone, cuek ya, jangan seperti itu. Mohon maaf kalau yang lagi sendiri, mohon maaf Pak ya. Nah, jadi seperti itu. Itu saja Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.